Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi saat ini kita menyaksikan tayangan dari Yesus Kuatku. Biarlah tayangan ini bisa menjadi setiap kita boleh mendapatkan kekuatan karena ada firman Tuhan yang ada di dalamnya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu memohon karunia Tuhan, memohon kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk kembali Tuhan, diberikan kebenaran dari firman Tuhan untuk setiap kami. Khususnya dalam kami menghadapi hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami pengertian. Tuhan yang memberikan kami berkat-Mu Tuhan lewat tayangan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menerima kebenaran dari firman Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini judul kita adalah caretaker, yaitu seseorang yang mengurus ya. Tapi ada begitu banyak job desk-nya di dalamnya, yaitu dia bisa juga menjaga, melindungi, mengurus, dan banyak hal. Tapi kita bisa lihat saat ini, kita hubungkan dengan Amsal pasal 4 ayat yang ke-6. Amsal pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, "Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini bicara mengenai hikmat. Kita lihat di dalam firman Tuhan lagi, yaitu Yakobus 3 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Nah, hikmat di sini menghasilkan suatu perbuatan yang baik, ya, menghasilkan suatu keputusan yang adil, jujur, penuh belas kasihan. Bahkan dikatakan dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, hikmat sejati di sini kita lihat bahwa dimulai dari hubungan yang benar dengan Allah, yaitu sikap hormat, taat, dan takut akan Dia. Itu sebabnya ada perubahan dalam kehidupan, sehingga tadi dalam Yakobus katakan ada hikmat yang dari atas, yaitu dari Tuhan. Dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, menghasilkan keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan ini. Kita tahu ada begitu banyak keputusan yang harus kita ambil dalam kehidupan ini. Mau pergi ke kanan atau ke kiri. Ada begitu banyak pilihan. Tetapi apabila kita memiliki hikmat yang dari atas, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 6 ini, hikmat itu di sini yaitu hidup sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau kita lihat, hikmat di sini bukan sesuatu yang pasif, yaitu melainkan ada kuasa Allah yang bekerja, yang menjaga orang yang setia kepadanya. Itu sebabnya kita tidak boleh menjauhkan diri dari hikmat Tuhan. Karena hanya hikmat Tuhan ini yang memampukan kita untuk memilih sesuatu hal atau keputusan yang benar. Karena kalau kita baca dalam King James Version atau New International Version, di situ kalau saya gabungkan ada 2 level penjagaan.
Di situ dikatakan ada preserve atau protect, melindungi dari bahaya. Dan yang kedua adalah keep atau watch over, mengawasi terus-menerus. Dan hal ini yang diperlukan bagi setiap anak-anak Tuhan, khususnya akhir-akhir ini. Karena ada sesuatu yang menjadikan kita bisa mengerti atau bisa mengambil keputusan dengan benar, dengan baik dalam menghadapi apapun itu yang akan kita hadapi di depan. Jika kita meninggalkan hikmat itu, hikmat yang dari atas itu, maka hikmat itu, jika kita tidak meninggalkannya, maka hikmat itu menjadi pelindung yang aktif di dalam kehidupan kita, yang menjaga diri kita dari kehancuran. Nah, kata kehancuran ini kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa binasa, bisa rusak, atau tidak utuh lagi. Saat ini kita bisa melihat bahwa kalau kita di luar dari hikmat itu, yang adalah yang menjadi tema kita saat ini, caretaker, yang menjaga kita, yang merawat kita, yang mengawasi kita terus-menerus, kita akan terhindar dari mara bahaya. Kita akan terhindar dari kehancuran, bahkan kebinasaan, kerusakan yang total dalam kehidupan kita. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang mengendaki hal itu. Hikmat di sini kalau kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 30, itu berbicara mengenai firman Tuhan, yaitu Yesus yang menolong kita lewat firman-Nya, yaitu lewat perkataan firman Tuhan. Karena dengan firman kita bisa mengerti kehendak Allah. Hikmat itu kita bisa dapatkan dari pembacaan dari firman Tuhan. Kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memperhatikan kehidupan kita. Kalau tidak mau jadi binasa. Kalau kita mau tetap utuh. Kalau kita mau tetap terpelihara dengan sempurna bersama dengan hikmat daripada Tuhan. Saya akan menutup dengan Amsal 10 ayat 29. Di situ katakan, jalan Tuhan adalah pelindung bagi orang yang tulus, tetapi kehancuran bagi orang yang berbuat jahat. Haleluya. Siapapun kita yang menyaksikan tayangan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memerlukan hikmat yang daripada Tuhan itu, yang akan menolong kita, menghindarkan kita dari kehancuran, menghindarkan kita dari keputusan-keputusan yang tidak benar, hidup yang tidak baik. Tapi begitu ada hikmat yang dari atas itu, firman Tuhan yang akan menolong kita menjalani kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita minta kuasa Tuhan untuk bekerja, memberikan hikmat untuk kita menjalani hari-hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu bersyukur untuk hari ini. Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami memohon supaya hikmat Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Bekerja dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat menghadapi hari depan kami. Ada begitu banyak hal mungkin di depan yang mengancam. Ada begitu banyak hal mungkin yang akan kami hadapi Tuhan. Ada begitu banyak mungkin pilihan yang harus kami ambil. Tuhan tolong kami. Berikan kami hikmat-Mu. Supaya kami dapat menentukan mana yang harus kami lakukan, mana yang tidak. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang memberkati setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, supaya Tuhan yang menolong mereka. Pekerjaan, mata pencaharian, sekolah, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biarlah Engkau yang membuat berhasil. Engkau yang memberikan mereka untuk mengambil suatu keputusan yang baik, untuk dapat menghasilkan hal yang lebih baik lagi
bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa. Alaskan doa ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.